Yes, sobat nongkrong, balik lagi di Janjian Nongkrong. Udah lama banget nih nggak take ya. Sekarang ada kesempatan take. Pokoknya buat sobat nongkrong, selamat gabung kembali dan kita bakalan ngasih informasi dan insight dari tamu kita. Kira-kira siapa? Pokoknya nongkrong dulu aja ya. Siapa tahu dapat insight. Nah, tamu Yudi malam ini, siang hari ini atau pagi hari ini ya. Oke, ini adalah kalau boleh dibilang adalah entrepreneur muda. Mantap ya. Disebutnya juga tuan muda. Oke, ini janjian nih tapi mana ya? Jam segini belum datang ya? Coba. Oke. Oh, nah itu dia. Oke. Mang Sandi. Aduh, sehat kan? Lagi macet tuh. Macet ya. Oh, padahal jam 9 udah di sini. Sandi Ardiana atau Sandi Don. Siap. Welcome to Janjian Nongkrong. Wow. Oke, ini menarik nih ngobrolin tentang Mang Sandi. Ini kenapa saya angkat di sini? Karena ini kisahnya luar biasa. Dari manajer artis jadi pebisnis laris manis. Mantap. Tapi sebelum ngobrolin itu nih ya, kita pengen tahu kenapa namanya jadi Sandi Dons. Jadi dulu tuh waktu kecil tuh kan gue hidup berdampingan sama si Koko Grosir nih. Oh, oke. Emang tinggalnya di Chinatown gitu? Dulu gue tinggal di daerah Bandung Timur kan. Oke. Nah, si Koko Grosir tuh waktu gue kecil tuh sering ngasuh kayak ngajak jajan. Jajan. Nah, tuh saking akhirnya gue deket karena waktu dulu tuh kayak gue waktu kecil tuh gemuk kan, gemesin kayak putih. Kalau zaman sekarang disebut gemoy gimana gitu ya. Gitu. Nah, terus kayak si Koko sih udah panggilnya Gendon aja. Gendon. Nah, ya. Oh, oke. Dan akhirnya keluarga gue terus si Koko itu manggilnya Gendon, jadi akhirnya Sandindon. Gendon Sandindon jadi sekarang ya. Kalau nama asli Sandi Herdiana. Nah, itu dia. Aka Didi Setiana. Oke, Mang Sandi ini menarik ngobrolin tentang ngehandling artis nih ya. Dan sekarang udah bertransformasi atau bermigrasi dari pebisnis yang laris manis. Bisnisnya apa nanti kita bakalan bahas di Sobat Nongkrong. Siapa tahu ini jadi inspirasi kita semua. Nah, pengen tahu dulu, emang gimana pertamanya bisa terjun ke dunia artis atau ngehandle artis ini? Panjang sih kalau gue ceritain mungkin sampai besok sih. Wah, mantap. Gak apa-apa, ini dipotong aja jadi beberapa segmen. Jadi berapa episode gitu. Jadi gue tuh dulu memulai tuh di tahun 2010. Basicnya tuh agency. Jadi kayak dulu memang gue hobi kayak nongkrong di salah satu tempat. Nggak kerja di salah satu tempat. Yang awalnya nongkrong, terus gue kerja di situ sebagai marketing event. Nah, di marketing itu kayak gue belajar tentang entertainment dan satu hari gue dikasih kesempatan untuk datengin artis. Ada artis ternama juga, lebih ke penyanyi gitu. Oke, masih inget siapa namanya? Dulu Cakrakan. Oke. Sekarang juga masih Cakrakan. Dulu itu, Cakrakan, sekarang juga masih ya. Itu artis pertama yang gue jualin. Oh, wah, mantap. Nah, dari situ ketika gue tahu, jualnya gede ya gitu kan. Dari situ akhirnya gue mulai menekuni nih kayak boleh di. Ternyata yang setelah gue tekunin untuk jadi artis manajer itu nggak mudah. Oke, ini cuan gede tapi juga harus berbanding lurus dengan pengorbanan atau sacrifice ya? Betul. Is it? Betul. Apa aja nih kalau boleh tahu? Karena ketika memulai jadi artis manajer itu bukan cuman kayak title gue nih artis manajer. Ya proud gitu manajernya siapa, artis gitu dihubungin sana sini gitu. Ternyata itu berat. Karena kita harus belajar beberapa unsur yang ada di sebagai artis manajer. Karena artis manajer terbagi beberapa bagian ya kayak business manager. Personal manager, terus kayak label manager kalau memang dia kerja di label ataupun banyak ya ternyata ya banyak fungsinya tuh lain-lain gitu, yang ada untuk selling, yang ada untuk manage kebutuhan internal sama kebutuhan lainnya, ada kebutuhan promosi ya termasuk manager promotion gitu. Nah itu kan kalau di luar negeri mungkin seperti itu dan rata-rata yang mengelola sampai handling ke situ itu rata-rata tuh agency biasanya. Jadi kayak ada artis siapa agensinya ini kayak harus kontak agensi. Kalau di kita karena biar lebih efisien semua harus jadi satu. Nah, thank you loh. Ini apa namanya? Laka Milky Biscoff. Laka Oke. Milky Biscoff. Oke, siap. Thank you. Okay.
Nah, karena di kita tuh biar efisiensi SDM-nya ya dari perusahaan mungkin meminimalis budget juga gitu. Ya paling dari satu company itu paling ada 2, artist manager sama artist promotion. Ada salah satu perusahaan juga yang memakai treatment itu gitu. Nah, cuman ya yang dari sini gue banyak belajar ya dari artist manager. Kayak gue belajar hukum juga, Mang. Ini serius aja di manajer artis terus belajar hukum? Iya, kan ketika kita dealing tuh kita harus tahu pasal-pasal yang akan ini ngobrolin kontrak ya? Kontrak. Ya belajar hukum. Karena di dalam acara ketika acaranya tidak berhasil, apa yang akan kita dapetin, maksudnya resiko segala macamnya kita harus tahu gitu. Di mana lokasi. Nah, termasuk kita juga belajar akomodasi, rute perjalanan yang akan tempuh. Karena dulu gue pegang di PH sama di label juga sempat kerja gitu kan. Jadi tahu kadang kita ngurus traffic segala macam tuh ya kita harus tahu akomodasinya. Mereka naik apa, jam berapa. Terus mereka memulai acaranya jam berapa. Ya kita harus tahu. Dan ya harus sedetail itu ya. Sedetail itu. Luar biasa. Ya. Akomodasi transportasi udah paket lah gitu. Kayak jamnya, pesawatnya apa, fasilitasnya apa di dalamnya gitu. Tapi itu pernah nggak sih ketika kita ngehandle nih, terus salah kalkulasi efek teh gitu, yang harusnya berangkat jam 7, ketinggalan kereta lah, pesawat lah gitu. Pernah nggak Bang Sandi kayak gitu? Pernah. Dulu syutingnya almarhum Julia Perez ya. Oh, Jupe. Ya. Jupe juga di handle sama Bang Sandi? Dulu gua kerja di PH-nya. Dari situ itu part of the team lah ya. Tapi dari situ gue tahu kalau ya itu proses waktu dulu gue menuju manajer artis. Dari traffic. Lagi promosi ceritanya ya. Jadi manajer artis ya, Dari traffic ini terus yang ngaturin schedule-nya, ngaturin keberangkatannya. Dari situ kan tahu gitu. Oh, rute-rute ini aja, tiket jam berapa buka, ini online-nya di mana, belinya di mana. Kita jadi tahu gitu. Dan suatu saat kayak kita diundang, kita udah tahu nih rutenya. Beli tiket di sini, di sini. Nah, terus dari situ pajak juga kita harus belajar. Itu juga termasuk ya? Ya, pajak. Karena apalagi kalau artis yang sudah artis yang udah dikontrak dengan brand. Mang dikira artis nggak bayar pajak. Bayar ya? Bayar, cuma kita yang ngurusin. Makanya kita harus paham. Mereka mah nggak tahu, kitanya yang bayar. Jadi kayak kita yang ngurusin. Paling mereka kayak lapor tahunan gitu. SPT ya? Ya, karena makanannya datang nih. Luar biasa loh, thank you. Janjian nongkrong ini. Ini gimana? Spesial buat Sandi Don. Udah kaya ya. Mantap ya? Mantap bisa. Udah kaya nih. Sip. Siap. Nah, finance ilmu akuntansi ya finance. Financing juga. Ternyata banyak ilmu ya, Mang, yang harus dipelajarin. Jadi manajer tuh nggak cuma ngatur-ngatur aja, misalnya bawain tas lah, gitu, bawain baju lah, tapi ternyata itu juga harus diurusin ya. Kalau biasa yang bawa tas biasa asisten. Itu ada lagi ya? Ya, asisten. Kita juga mengkoordinir, Man. Jadi selain kita ngitungin pajak, kita juga mengkoordinir tim yang akan berangkat. Mereka nginepnya di mana aja, kayak di sini berapa orang, total yang berangkat siapa aja. Berarti kayak HRD gitu? Iya, kita juga udah kayak HRD. Rekrutmen juga kayak kita, siapa nih yang mau jadi timnya untuk ini, dari player segala macam. Kalau basicnya di musik ya. Kalau di film kan kita cari asistennya siapa gitu. Terus yang terakhir ya kita juga belajar ilmu selling. Termasuk juga bisnis developer, development. Kok developer? Public rumah kali ya? Public ini ya, lebih ke talent development. Maksudnya kayak gini. Talent development. Nah, gimana ini touching? Jadi kalau ketika kita mau selling, itu harus pada porsinya. Misalkan kayak dia penyanyi pop, dia nggak bisa dijual di dangdut. Kurang lebih kayak gitu. Dia acara begini, nah itu kita yang mengukur, Mas. Mang. Jadi nggak bisa kayak jualan sembarang artis. Maksudnya itu sembarang venue, sembarang ini gitu. Kayak artis muda dijual, maaf sorry ya, di klub gitu. Itu nggak bisa, yang ada produk-produk yang memang usia ke atas itu nggak bisa. Itu yang sangat kita jaga. Selain manajer itu banyak resikonya sebenarnya. Berapa lama handling artis? Kalau dari entertainment gue dari 2010 ya.
Berarti udah 12 tahunan lah ya? Ya, tapi untuk memulainya prosesnya sekitar 2014 gue berkesempatan. Oke. Wow, luar biasa. Berarti udah tahu banget ya? Ya itu, karena dari awal yang gue fokusin adalah belajarnya itu sih. Ya kalau misalnya Kalau misalnya ini dianalogikan belajar, mungkin Mang Sandi udah dokter kali ya? Dokter manajemen artis. Spesialis. Nah, terus juga dapat cerita dari sana sini, ternyata Mang Sandi juga pernah terpuruk ya, berada di titik terendah. Mungkin Mang Sandi pernah ngalamin juga gini kali ya, ketika kita lagi di atas nih, teman-teman tuh kayak banyak banget gitu ya. Yeah. Banyak banget yang say hi, apalah nanya. Nah, ketika kita berada di bawah, itu tiba-tiba menghilang. Ya. Kayak disulap Deddy Corbuzier gitu. Menurut gue ya, kalau habit di dunia entertain tuh memang begitu. Jadi maksudnya gini, kalau lu bukan something, ya, lu bukan orang yang penting lah. Gitu. Ini bagus banget quote-nya. Kalau lu bukan orang yang penting, Kalau lu bukan something. Kalau lu nothing, lu bukan something lah. Kalau lu nothing, lu bukan something. Is it? Gak penting. Gak penting. Oke. Jadi kalau ya semua orang yang datang kita tuh berdasarkan kepentingan. Jadi kalau gue punya 2000 kontak, teman gue paling ratusan. Ratusan bahkan bisa difilter lagi puluhan. Karena menurut gue bukan fake, tapi udah industrinya memang begitu. Kayak gitu emang culture-nya kayak gitu ya? Ya culture. Karena gini, setiap hari tuh masing-masing manajer tuh kan ada activity yang berbeda-beda ya. Yeah. Mereka punya kesibukan, akhirnya kesibukan itu buat mereka ya udah kita sepentingnya aja. Lebih ke situ arahnya cuman ya tadi kalau di kondisi terpuruk nggak cuma di dunia ini sih, di dunia apapun seperti itu. Karena manusia pada dasarnya kan mereka tidak mau ikut hanya beberapa orang mungkin yang sadar gitu. Mereka nggak mau kayak gue berada di lingkungan yang apa sih dia udah nggak penting atau dia udah itu terlihat perbedaannya. Oke. Nah, balik lagi ke manajemen, ke nge-manajerin artis nih. Waktu dulu masih ingat gak sih siapa aja artis-artis yang dipegang sama Mang Sandi? Atau be a part of a team? Selain tadi udah disebutin ya, ada Cakrakan gitu ya, terus juga ada Julia Perez, almarhumah. Siapa lagi? Kalau Jupe kan dulu basicnya gue kerja di salah satu PH. Tim ya berarti ya. Kebetulan artisnya yang kita invite buat sebagai cast. Pemeran utama tuh dia. Jadi kayak gue udah kayak tiap hari sama dia. Almarhum. Nah terus dari situ gue ditawarin dan sekaligus melamar kali ya. Kerja di salah satu label Jakarta gitu. Ya artis manajemen ya salah satunya ada Anji. Anji juga. Manji juga pernah di-handle sama Mang Sandi. Terus bukan. Jadi kalau bicara handle, kita handle as a label tuh kita jadi ada PIC-nya masing-masing di mana. Jadi kayak misalkan di dalam Mang Sandi PIC-nya siapa aja? Mika Tambayong, Afifah. Afifah. Terus ya untuk sementara gue lebih ke identitasnya cewek biasa. Oke. Karena jualannya gampang. Jualan untuk produk, ke brand-brand, fashion, beauty, gue lebih aman di situ. Kalau cowok tuh tok di musik kadang gitu. Kalau penyanyi cowok ya gitu. Nah, ya masih banyak lagi. Kalau sekarang tuh ya kalau dulu tuh yang gue handle tuh 2 itu. Gitu. Nah, kalau dulu kan jadi pekerja, sekarang jadi tuan muda katanya gitu ya. Sekarang kan udah punya bisnis sendiri. Boleh kasih tahu dong sama Sobat Nongkrong ya. Ini penasaran banget nih sama Media Promo Indonesia. Catat ya, Media Promo Indonesia. Boleh jelasin dong? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa. Jadi setelah dulu pindah dari My Music gue handle Mika. Gue tuh dulu sempat buka usaha ya emang ya. Nah yang tadi yang momen terpuruk itu gue memulai usaha itu. Cuman itu kesalahan dulu yang gue alamin. Akhirnya
kesalahan dulu itu gue perbaiki di media promo ini. Oke. Nah, sebelum terbuatnya media promo, yang sekarang menurut gue ya gue udah cukup bersyukur lah adanya media promo. Ya. Gue sempat kerja di salah satu MCN YouTube dan namanya Web TV Asia, dan satu lagi label ya namanya Alpha Record gitu. Ya. Oh tahu dong Alpha Record Ya, itu dulu ada Firza, Asira Zamita. Gitu ya. Gue boleh minum dulu. Boleh dong, boleh. Hajar. Oke. Nah, salah satunya ada Asira Zamita, Firza, terus dulu tuh yang ngorbitin Lila Band lah. Nah, gue sempat kerja di situ karena kondisi gue yang terpuruk karena gue harus kerja lagi kan. Biar anak istri. Dulu emang terpuruk apa sih, Mang Sandi? Mang, gue beli rokok aja nggak bisa, Mang. Seriusan? Nggak bisa, Mang. Beli rokok terus kayak mungkin jarum coklat aja gue kayak pasti beli ketengan. Tapi itu pun ini apa tau bayar nanti gitu. Oke. Iya, ngutang dulu gitu ya. Oke. Kalau sekarang bahasanya pay later. Pay later. Kalau dulu kan ngutang, sekarang pay later gitu. Bener. Dan dong dari manajer gitu yang biasanya ngatur-ngatur orang, terus beli rokok aja nggak mampu. Nggak mampu. Karena waktu itu ya itu kesalahan terbesar gue, kayak gue terlalu egois dalam hidup, terlalu menikmati dunia ini. Oke. Sampai gue sadar, wah, gue udah nggak punya apa-apa bos. Yang gue punya tuh waktu itu rumah cicilan. Rumah cicilan itu. Rumah cicilan. Dan terus gimana dong? Ya ternyata setelah gue pelajarin, gue harus melepas rumah itu. Dengan mau nggak mau, ya gue harus relain selama yang udah 5 tahun gue bayarin gitu ya, DP-in. Ternyata udah. Ya gue harus lepasin. Nah akhirnya dari setelah itu gue ngontrak lagi. Nggak kapok-kapok nih orang ya? Kapok, karena kalau gue berhenti di situ, gue mundur, gue kalah. I see, oke. Ya orangnya seneng challenge ya? Challenge. Oke. Kalau gue berada di situ, gue tetap kalah. Mending gue lebih baik maju. Gak apa-apa kalah juga, yang penting gue udah nyoba gitu. Oke, mantap. Gitu sih. Jadi kayak gue terus aja sih. Nah akhirnya gue kerja di Jakarta karena gue untuk membangun lagi rasa percaya diri, gitu kan. Untuk membangun lagi gimana sih income gue, stabilin income. Karena gue waktu itu hampir punya utang 80 juta. Gede banget, ya ampun. 80 juta mah. Gue nggak tahu. Ya udah, yang gue rumah oper kredit, gue bayarin sebagian. Sebagian sisanya ya ada jual-jual barang aset yang dulu punya usaha kayak apa komputer segala macam gue jual, laptop. Nah akhirnya sisa tuh duit 40 juta kan. Gue kreditin mobil buat jalan ke sana. Enggak, belum dulu. Gue pakai dulu kerja di Jakarta untuk melamar-lamar, akhirnya keterima tuh di yang awalnya di Alpha Record. Setelah Alpha Record gue nyoba di dunia MCN YouTube gitu. Nah dari proses itu ya memang sebenarnya basicnya gue udah tahu kalau digital ini bakalan ada gitu. Tapi yang akan lanjutnya ke media promo kan. Nah dari YouTuber kan Web TV Asia ini dia memegang MCN-nya YouTube ya, kayak Mabeti, Raditya Dika. Yang ini kayak agensi gitu ya, tapi YouTuber gitu. Atau apa tuh? Dia tuh kayak manajemen kolektif untuk maksudnya kayak gini. Agregator kah? Iya, kurang lebih kayak agregator. Kayak gitu kurang ya. Lebih kayak ngumpulin kayak gitu. Ya, ngumpulin YouTuber, dia kelola, dia maintain channelnya. Akhirnya nanti ya salah satunya itu Web TV Asia, dan gue belajar banyak juga tentang per-YouTuban di sana. Nah, dari situ COVID. Dicoba lagi nih ya. Tapi ini sebelum COVID tuh gue punya apa? Punya kejadian bener-bener. Apa tuh? Hidup gue tuh paling lengkap. Gue nggak punya duit, gue puasa seminggu. Yang harusnya ketika orang nanya Sabtu Minggu puasa apaan? Iya kan? Iya. Sabtu Minggu puasa apaan? Gue cuma bilang
Ya udah lah. Sebenarnya jujur gue nggak punya duit karena dulu ketika gue punya duit gue kasih buat anak istri. Oh oke, wow. Kirim ke Bandung kan. Oh itu istri sama anak di Bandung. Di Bandung. Mang Sandi di Jakarta gitu. Oke. Nah gitu. Yang kedua waktu itu lagi musim banjir. Sebelumnya, sebulan sebelumnya sepatu gua kan gua ngekos ya di sana. Sepatu gua 3-3-nya dicuri. Dan ya itu waktu zaman gua manajer artis, gua punya sepatu kan, gua cuman dari berapa tahun tuh cuman kayak beli 3 dulu. Oke. Nah habis itu gua dulu tinggal di daerah Gudang Peluru. Di situ memang area banjir kan. Oh oke. Tebet tapi dia agak ke bawah, jadi namanya Gudang Peluru. Nah satu hari tuh gue kena banjir Oke. Itu kayak Tuhan tuh kayak sih harta lu yang dulu yang maaf ya kurang begitu baik. Gue hilangin dulu nih. Oh oke. Jadi ini kecuali kulkas ya. Kulkas tuh jadi di dalam, berarti kulkas rezekinya baik nih. Nah, jadi kulkas tuh ngedadak sama si kan gue lagi di Bandung kalau nggak salah waktu itu kan lagi tiba-tiba ada banjir di sana. Ya. Kulkas di lantai 2-in. Nah, karena kan itu kosannya tuh rame-rame kan satu rumah. Nah, gue pavilion yang sebelah sini. Tapi laptop, TV gua, pokoknya barang-barang yang dulu gua punya, yang itu masih bisa gua jadiin duit, semua nggak jalan. Ambiar semuanya. Baju-baju semua nggak ada. Itu kena banjir yang lo kalau cuci lagi udah kayak gatal-gatal kali. Maksudnya udah nggak layak. Karena itu banjirnya banjir air tanah. Jadi ada lumpur segala gitu ya. Terus kayak hidup gue sempurna, penderitaan gue sempurna banget ya gitu. Anjir, padahal ini barang terakhir yang gue punya gitu. Udah, gue cuma punya kulkas dan kulkasnya sekarang ada di Media Promo. Ada di sana sekarang. Kulkasnya ada di Media Promo. Jadi penasaran mana sih kulkasnya? Gue main deh sana. Iya. Itu kulkasnya. Oke. Nah dari situ gue udah nyerah. Itu kata pertama yang gue lakuin, gue nyerah dalam hidup. Gue nyerah dalam hidup buat gue untuk terus survive di Jakarta. Ya. Gue harus ke Bandung dan kebetulan waktu itu anak gue pertama mau lahir. Gue balik ke Bandung, tapi statusnya masih kerja WFH. Cuman dari situ gue udah kayak, udahlah, gue bingung di Jakarta tinggal lagi di mana kan? Ya. Udah nggak, kayak gue harus beli barang-barang lagi, ini lagi, udahlah, kayak gue nyerah gitu. Suatu ketika, jadi zaman dulu. Jadi keputusannya udah stay di Bandung aja. Stay di Bandung. Setelah di WFH, gue mulai berpikir, gimana ya ini COVID ini banyak orang yang, ya salah satunya kakak gue kan, usahanya turun gara-gara maksudnya COVID. Kayaknya semuanya berdampak ya. Berdampak. Terus kayak gue harus apa sih yang bisa gue kerjain buat sampingan hidup gue nih gitu. Coba aja gue iseng bikin usaha digital gitu. Belum tahu arahnya. Oke, jadi cuma ngomong doang pengen punya usaha digital tapi nggak tahu core-nya kayak gimana. Cuman gue kepikiran, waktu itu kan gue sering promoin film ya. Jadi dulu company gue yang di Jakarta itu yang bangkrut. Ya. Itu kan lebih ke off air promotion. Yang mempromosikan film-film. Ya. Jadi ngundangin orang buat nonton gitu, menuhin bioskop kayak gitu ya. Itu. Oke. Nah, biar filmnya stay gitu. Gimana kalau tim gua yang itu gua alihin ke digital gitu. Jadi ketika ada satu acara, kita semua bisa ikut menonton acara itu. Itu fokus gue. Oke. Akhirnya gua ngobrol sama temen gua di Subang, karena dulu gua sempet nyoba untuk promosi salah satu film gitu, dan itu berhasil gitu. Ya filmnya tuh Pretty Boys-nya Desta. Gitu. Wah, tahu banget tuh. Nah, itu gue sempet bantu dulu kayak promo digital. Itu lumayan lah masuk trending topik Twitter gitu. Ya. Itu sukses tuh. Ya.
Yang ada owner juga ya? Ya, tapi gue waktu itu kan karena di belakangnya. Jadi kayak apa? Gue mah hari itu ada karena ada cuannya. Oke. Udah dari situ gue kepikiran, gue coba di daerah Cikuda tuh Cibiru sana. Gue sewa kontrakan. Yang di situ gue cuma sendiri, kosongan kontrakan itu. Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Istilahnya meja, bukan furnish gitu ya. Furnishnya meja, lo tau meja anak TK belajar? Iya tahu. Itu gue pakai itu. Meja lipat gitu. Iya. Oke. Gue pakai itu, gue sendirian. Dan gue memulai core bisnis. Satu saat gue ketemu temen gue di Subang, kayak kita Joinan. Tuker ide gitu. Oke. Lu punya apa sih? Sini gue yang jualin, lebih gitu. Oke. Ataupun lu punya apa? Iya, basic marketing tetap Basic ada ya. Terus akhirnya dia ngobrol, udah nih gue ini, tapi kalau lu mau jalanin gue nggak bisa join, kayak maksudnya bukan nggak bisa join, gue nggak bisa terjun langsung. Tapi gue kasih nih resepnya, maksudnya tuh apa yang gue punya gitu, produk gue gitu. Oke, si blueprintnya dikasihin gitu. Nggak mendetail, Nggak detail, oke. tapi ini produk gue yang lu bisa jual, produk digital ya. Oke. Apa aja tuh produknya? Kalau dia tuh lebih kayak bisa membangun traffic sih. Oh, oke. Jadi yang biar kenceng gitu. Ya, fokusnya ke sosial media. Kalau views tuh ke server, itu bot lah gitu. Nah, kalau gue tuh lebih memang membuat gimana caranya sesuatu campaign tuh terlihat berjalan organik. Oke, yang gue munculin adalah kreatif untuk visualnya di awal, bahwa ini acara rame. Dan yang organik muncul. Target gue selalu begitu. Gitu. Jadi digital army lah kalau bahasa kerennya gitu. Iya, iya. Cyber army gitu ya. Oke. Wah, mantap dong kalau gitu. Jadi bisa ngerahin orang-orang misalnya, komen dong di Instagramnya @yudirevan gitu ya. Nah, bisa. Bisa. Nah, ini juga mungkin tangan Tuhan tuh udah kayak ngasih gua sentuhan ya. Karena ketika gua bicara ini, ternyata gua mempekerjakan 2.000 orang. 2.000 orang tuh, which is 2.000 akun berarti. Ya, lu tahu MLM nggak? Tahu. MLM kan turunnya gitu. Iya, segitiga ya gitu ya. Segitiga. Dua kaki. Dua kaki. Tapi bedanya kalau mereka kan menjual satu produk. Iya. Kalau kita mempromosikan satu acara untuk kayak terus menotis, maksudnya ngasih tahu orang. Iya, Ya mungkin itulah cara yang gue lakuin, ya maksudnya kreatifnya. Cara kerjanya mah sama sebetulnya, tapi yang itu beda gitu ya. Kalau gue kayak lebih kreatifnya apa yang mau dibuat, nah salah satunya yaitu, karena dulu gue bekerja di salah satu manajemen artis, so far gue combine tuh dengan kreatif ini, akhirnya ada endorsement yang produk itu, misalnya satu produk gue bahas dengan cara si artis tersebut. I see. Jadi itu cara kerja si Media Promo Indonesia. Jadi secara ini Media Promo itu perusahaan yang berfokus pada sosial media. Ya. Kita fokusnya ke sosial media. Sosmed. Dengan kreativitas yang kita buat ya secara digital. Dari mulai campaign tadi gitu ya. Pokoknya variatif konten lah. Variatif konten, oke. Jadi mungkin bentar lagi kan 2024 nih ya. Udah ada pemilihan. Bisa kali Mang. Picuanan ini mah banyak. Nah, cuman ya dari awal tuh memang gua ada beberapa mungkin tim gua mungkin ke arah ke situ, tapi dari beberapa memang kalau gua lebih fokus ke brand Mang. Nah, ngobrolin tentang klien Mang di Media Promo Indonesia ini udah ada berapa klien sih? Which is tadi brand-brand tadi ya? Ya. Nggak usah disebut nggak apa-apa, ada berapa aja sebutin gitu. Dari proses itu mungkin di tahun mau kedua ini ya. Udah hampir 50 brand. Tapi yang rutin ke kita tuh di 4.
4, Oke. 5. Karena kita nggak mau ambil banyak. Kita kayak cari yang eksklusif aja. Oke. Mantap emang. Gua nggak mau yang apa banyak kerjaan tapi beda-beda klien, lebih baik satu continuity gitu. Oke, jadi ada 4 ya yang repeat order atau yang jadi eksklusifnya dari Eksklusif gitu. Media Promo Indonesia. Dan ketika kita kayak kalau misalnya kita udah ngambil e-commerce Ya. yang contoh dia brandnya lebih ke fashion, kita nggak ngambil dengan misalkan si hijau dan kuning. Oh, oke. Kita ngambilnya yang ungu misalkan. Misalnya Kita kopi ini sama kopi Ono gitu. Iya. Kalau sama-sama kopi ya diambil satu gitu. Iya, Oke. kita pokoknya terus yang merah sama yang biru ekspedisi misalkan. Kita nggak ambil yang biru, Oh, oke. tapi kita ambil yang merah misalnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak memang ya itu Cepet banget ya. cepet banget ya itu man. Gua ngededak dari situ pinter man. Setelah gua nyerah dalam hidup, tangan Tuhan yang bekerja. Kayak lu harus pinter nih, lu pinter. Gila, ini nggak dalam hitungan tahun loh. Ini udah 50 brand tuh amazing banget. Speechless, pengen speech tapi lulus gitu kan. Ya, bener gak sih? Bener bang, itu gue juga nggak percaya. Nah, itu treatmentnya gimana sih bisa? Treatmentnya, Nah, gimana? gue memaksimalkan satu bentuk aktivitas apapun. Kadang ada satu klien dulu, ini klien pertama gue, dia bayar ke gue, misalkan dia butuh 50 KOLs atau influencer, gue bonusin 100 mang. Wow. Itu, Oke. jadi mereka tuh happy-nya tuh karena apa? Kita maksimal. Me and you happy dong. Ya, happy. Me and you happy dong. Oke, gitu ya. Iya. Berarti mantep loh kalau misalnya order ke Mang Sandi nih ya. Iya. Mintanya 50 tapi dikasihnya 100. Iya, Mang. Sampai gua kaget dulu di tahun lagi ininya, lagi trafficnya lagi Ya. kita lagi kenceng. Kita ada waiting list 3 klien, 3 Wah, brand. Wih, gila. Gua kayak Gila. harus pikir, kan agency tuh banyak ya gitu. Iya, Atau kreatif agency Bang Broto. Ternyata ada yang kita punya dan mereka yang lain nggak punya. Ya ada inilah ya. Ada keunggulannya masing-masing. Mungkin Ya. ada di Mang Sandi tapi nggak ada di tempat lain Betul. gitu. Betul. Oke, wih mantep dong, Mang. Apalagi kan we know lah ya, pandemi ini membuat kita serba terbatas Ya. gitu. Terus juga kebanyakan orang-orang kan dari rumah. Ya. Ya, mau makan juga tinggal order, mau belanja juga tinggal dari aplikasi gitu ya. Ini itu pokoknya pakai handphone dan itu membutuhkan digital Ya. gitu. Dan Mang Sandi ini masuk, ini momennya yang pas kali ya. Pas. Juara pisan. Momen. Jadi waktu itu gue juga kepikiran. Ya. Karena nggak bisa kerja di Bandung nggak bisa ngelamar kerja, nggak ada yang mau nerima Ya. kan. Terus akhirnya gue kepikiran gimana caranya gue bisa, yang penting ada deh di sampingan gue gitu. Akhirnya gue bikin usaha yang gimana semuanya bisa dikerjain di rumah gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue kerja di rumah dan it's working. Jadi berhasil gitu. Jadi kayak gue Berhasil, memperkerjakan 2.000 orang itu secara itu di mantap. rumah. Gitu. Mantap banget beneran ini 2.000 orang gitu ya di masa pandemi. Wah, itu Udah kayak gue Juara ngebantu, makanya dari situ kayak klien tuh nggak berhenti. Karena doa 2.000 orang itu mungkin kayak kita ngasih mereka, ya sedikitnya memang tidak banyak, tapi kayak buat ngasih mereka tambahan makan, jajan segala macam. Ini Media Promo Indonesia udah running well ya. Ya. Udah bisa mungkin kalau boleh disebut bisnis yang autopilot mungkin. Iya. Mang Sandi cuma ngarahin, nanti mereka yang kerjain Iya. tim gitu. Betul. Nah, biasanya kalau misalnya udah perusahaan atau company udah running well kayak gitu, pastinya ingin dong berkreasi lain. Ada branch-nya gitu Iya. gitu, Mang. Iya. Nah, Mang Sandi sendiri gimana nih Media Promo Indonesia? Nah, karena Media Promo ini, ya kan kita udah bikin aplikasi ada di Play Store gitu. Apa namanya? Media Promo ID. Oh, oke. Nah. Di Play Store kita udah ada. Sebenarnya gua bikin itu karena buat belajar. Ya. Gimana sih caranya bikin aplikasi? Ternyata pusing gitu kan. Bukan gue yang bikin, tapi kita tim rembukan buat bikin itu. Orang yang harus jago coding itu ya? Iya, itu udah jago coding dan akhirnya berhasil kita bikin. Terus ya kepikiran waktu itu. Sekarang kalau di total tuh gue ada 3 company lagi. 3 company. Apa aja tuh? Boleh disebutin nggak? Ada Mappy. Ya. Me and you happy. Me and Happy, Oke. dia Mappy Entertainment. Dia Oke. ada 3 sub, map label, artis manajemen, KOL talent manajemen, sama
production house. Oke, berarti gua masuk ke yang mana tuh? Mapping Kreativa. Oh, oke. Ini Mapping Kreativa. Oke. Jadi berhubungan dengan production house kreatif itu di Mapping Kreativa. Oke. Nah kalau label sama musik publishing tuh di itu, karena itu dulu kerjaan gue. Iya, makanya ini kalau ngeliatin tadi ada music publishing dan sebagainya. Ini kayaknya mungkin nge-review semua kerjaan Mang Sandi dulu kali ya. Benar. Oke, di sini semuanya ada. Benar. Jadi terakhir kita baru launching kan di Dago itu. Jangan disebutin distrik Dagonya ya. Karena ini kan La Kamera. Nggak boleh. Baru launching. Ya gue bilang kalau kita itu sama artis dari artis manajer ke artis tuh bukan lagi siapa yang paling tinggi, kita itu partner, makanya namanya happy. Jadi lu happy gue happy gitu. Jadi udahlah ke situ. Ini konon ya. Rumors katanya ini banyak juga nih musisi-musisi Jawa Barat yang pengen gabung sama Mepi ini. Nah, alhamdulillah banget kalau ada gitu. Gua karena kan konon ya. Alhamdulillah banget kalau ada. Ekspektasi gue tuh nggak jauh banget sih, Mang. Kalau gue pengen ngebantu banyak orang, karena gue juga bukan Tuhan, Mang. Tapi gue minimal meringankan. Oke. Gitu ya. Karena fokusnya gue bikin usaha banyak ini bukan gue memperkaya diri. Karena kaya raya tuh bagi gue capek banget hidup kaya raya. Wow. Capek banget, Mang. Asli. Menurut gue hidup kaya raya capek. Karena semakin lu di atas kan, bukan semakin anginnya gede lagi, tapi banyak kita kenalan. Kayak misalkan kita telat balas, sombong lu, ya kan? Iya. Walaupun nggak harus kita pikir, tapi itu akan ada. Nah, doa-doa itu yang gue hindari. Makanya gue tidak berniat kaya raya. Oh, that's why pantesan ya. Mang Sandi ini ditelepon mau jam berapa aja ngangkat, beneran. Dia lagi ngapain lagi? Kenawan Bang di bengkel, kenawan di fitness, tempat fitness, selalu ngangkat. Oh gitu ya. Oke. Karena gua nggak mau hidup gua tuh diatur dunia. Biarin dunia yang gua atur gitu. Terbaik. Oke. Ya itu sih. Nah, gua bersyukur kalau ada yang mau gitu. Jadi, iya katanya gitu, ada beberapa tapi belum ada balasan mungkin dari Mepinya. Karena dari kita tuh lebih fokus ke segmen muda. Oh oke. Dan kalaupun ada yang mau itu masuknya ke publishing, kayak kita bantu ngelegalin nih musiknya gitu. Maksudnya untuk digital ininya kita ambilin gitu. Copyright segala macam kita bantu urusin lebih ke situ. Oke. Nah, terus kalau yang tujuan gue tuh dari awal tuh pengen membuka lapangan pekerjaan aja. Karena dulunya gue sulit kerja di Bandung. Dan gue punya kejadian buruk. Di Bandung banyak outsourcing. Oke. Berarti kalau misalnya sobat nongkrong yang pengen yang butuh kerjaan bisa dong ya? Bisa, tapi kalau spesifikasinya mungkin sama gue. Oke, nah itu dia ya. Harus ada filterisasinya dulu ya untuk join. Gitu kali. Mang, pengen tahu dong harapannya nih Mang Sandi dengan Media Promo Indonesia ini seperti apa nih, Mang? Dan apa keunggulan yang menjadi keunggulan dari Media Promo Indonesia ini? Jadi si Media Promo Indonesia ini gue juga ada di Jakarta. Namanya Manfaat sebenarnya. Tapi gue itu jadi Manfaat. Ini bener penuh filosofi ya. Nama-namanya teh Mepi, Me and You Happy. Manfaat. Apalagi? Sapa Besti. Halo Besti. Oh, Halo Besti. Ya. Halo Besti ini tahun ini mungkin akan gue rilis. Nah itu apa itu Halo Besti ini? Kalau Media Promo nanti larinya ke news. Kalau Halo Besti akan lari kreatifnya. Jadi menggantikan porsinya ini. I see. Wow, it's getting bigger and bigger Halo ya. Besti. Ya. Untuk sapa penontonnya Sapa Besti. Oke. Halo Besti, kita lihat ya nanti ya. Mudah-mudahan saya juga siaran di sana. Katanya ada radio juga di sana. Radio tempat saya dulu kerja. Semoga ya. Nah, jadi harapan gue ya, gue masih tetap diberi kesehatan, Yudi juga diberi kesehatan. Amin. Gitu. Thank you, Mang. Lebih bisa minimal nggak membantu banyak orang, tapi meringankan lah, Mang. Oke. Ya, as information juga buat sahabat nongkrong nih. Mang Sandi juga ngebantu saya. Jadi saya ada di host di salah satu marketplace yang terkenal lah, Lazada ya.
Lazada, asik. Kayak BTW aja nih. Iya, itu sampai ngeramein Bandung ya, MC Ngerip. ya. Oh. Ntar langsung viral. Ya, itu ya ya mudah-mudahan lebih banyak memberikan pekerjaan dan kontribusi buat nggak usah orang yang ada di Afghanistan, Jakarta segala macam. Orang-orang sekitar dulu. Yang dekat dulu aja lah ya. Dekat dulu. Mungkin setidaknya tidak bisa membantu banyak, ya meringankan. Oke. Udah. Mang, terakhir nih ya, karena durasi nih yang lumayan luar biasa nih. Oke, Panjang ya. kita pengen tahu nih dari Mang Sandi sendiri, apa harapannya atau tips and trick atau closing statement yang mau disampaikan buat Sobat Nongkrong nih? Menurut gue sih nggak ada target yang besar ya, yang ada mimpi yang terlalu kecil. Gitu sih, Bang. Hebat quote nah, bener ya, mimpi yang terlalu kecil. Iya. Oke. Karena segimanapun kita usaha, kita mau berencana, mau kita sutradara terbaik itu Tuhan kok, bukan yang lain. Jadi kita sabarin dan syukurin aja. Sabarin dan syukurin. Ya. Oke. Cukup. Sip, Mang Sandi thank you so much udah mampir di Janjian Nongkrong ya. Oke, dan Sobat Nongkrong thank you banget udah nonton di season kedua nih, season kedua. Wow. Mantap. Finally realize ya. Oke, terima kasih juga Mepi ya buat ini luar biasa tim-timnya. Yeay, boleh tepuk tangan dong. Dan La Kamera juga, teman-teman juga ada Jusbar, ada Amrita, terus juga ada teman-teman lain yang ngebantu juga kita. Sampai jumpa lagi di Janjian Nongkrong. Nongkrong dulu aja siapa tahu dapat insight. Mantap.